Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Ibu akan nanti kita akan belajar mengenai keragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan ini ada rumah adat, makanan khas, dan ini ada pakaian adat. Nah, Ibu sudah menyiapkan ini semua. Kan kita sekarang belajar keberagaman kebudayaan di Indonesia. Jadi Ibu ini menempelkan rumah adat, makanan khas dari daerah tersebut, dan ini pakaian adat. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai keragaman kebudayaan di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai keragaman budaya. Nah, Indonesia merupakan negara yang pantas disebut Zamrud Khatulistiwa. Selain keindahannya, ada ribuan pulau terbesar dari Sabang sampai Merauke. Semua menyimpan potensi hasil bumi, seperti flora atau keragaman fauna yang lainnya. Karena Indonesia juga kaya akan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Nah, di sini Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki beragam kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Nah, kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Nah, kebudayaan di Indonesia tersebar di berbagai daerah, tersebar di 33 provinsi. Jadi di Indonesia itu memiliki 33 provinsi yang mempunyai berbagai ciri khas dan juga karakteristiknya. Kebudayaan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti di sini ada beberapa kebudayaan di Indonesia berdasarkan jenisnya, yaitu tadi yang sudah Ibu tempelkan di sana, yang sudah Ibu tempelkan di sini kan tadi ada rumah adat, pakaian adat, dan makanan khas dari daerah tersebut. Semakin banyak macam kebudayaan itu, semakin kaya bangsa itu. Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dan kesenian yang begitu menarik, tapi tak banyak orang yang berniat untuk mempelajari dan melestarikannya. Pada kondisi saat ini, kebudayaan mulai ditinggalkan, bahkan sebagian masyarakat di Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya di Indonesia secara perlahan-lahan yang tidak terlepas dari pengaruh budaya luar. Untuk itu, pemahaman akan kebudayaan harus ditanamkan sejak dini agar para generasi muda dapat melestarikan dan melindungi kebudayaan bangsa sendiri dari bahaya pihak luar. Kelestarian kebudayaan bangsa menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus tegas dalam melindungi budaya bangsa, misalnya dengan membuat undang-undang yang melindungi budaya Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Generasi muda termasuk mahasiswa, mahasiswi. Jadi nanti kita semua ini akan menjadi generasi muda, generasi penerus bangsa. Jadi dalam pembelajaran kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena kita semua akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu kita tuh disuruh melestarikan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jangan sampai di saat budaya kita diambil bangsa lain, baru kita menyadari betapa bagusnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu sendiri. Nah, kita semua harus menjaga kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai keragaman kebudayaan di Indonesia. Nanti setelah Ibu
jelaskan ini kita akan berdiskusi mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia. Nanti ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 4-3 kelompok dengan 4-5 anak. Jadi per kelompok itu ada 4-5 anak. Nah, nanti kita akan berdiskusi mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia. Setelah itu setiap kelompok nanti ada ketuanya, ada ketua. Ketika telah berdiskusi telah selesai, nanti setiap kelompok itu perwakilan presentasi di kelompok lain. Jadi menerangkan keberagaman kebudayaan di Indonesia itu begini. Jadi nanti gantian per kelompok, bukan kok cuma kelompok satu tapi yang kelompok lainnya tidak mengikuti, tidak begitu. Jadi bergantian. Jadi ketika kelompok satu sudah selesai berdiskusi, dia langsung mempresentasikan ke kelompok lain. Setelah itu kelompok lain juga begitu. Kelompok selanjutnya setelah berdiskusi nanti berpresentasi ke kelompok yang lainnya. Nah, nanti kita akan membahas sama-sama tentang pembelajaran kebudayaan di Indonesia. Kalau sudah semua, kita cukupi ya pertemuan pada pagi hari ini sehingga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberi tugas, yaitu mengenai gagasan pokok atau pokok pikiran yang berada di buku itu, yang halaman 45, yang halaman 45. Nah, di situ kan ada bacaan. Nah, di situ teman-teman harus mencari gagasan utama pokok pikiran dari suatu paragraf tersebut. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa belajar yang lebih baik lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.